Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Kusmaningrum dari Administrasi Bisnis 2A Politeknik Negeri Madiun. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki pengertian sebagai tempat tinggal yang biasa, padang rumput, watak, kebiasaan, adat, sikap, dan perasaan. Sedangkan pengertian etika secara etimologis yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian etika secara luas yaitu ilmu yang membahas mengenai kriteria baik dan buruk dalam perilaku manusia. Dan selanjutnya membahas mengenai etika dalam Pancasila yang memiliki pengertian sebagai cabang filsafat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan untuk membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Untuk menambah pemahaman dari materi ini, saya akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber yaitu ibu saya sendiri yang bernama Setio Lili Mulyaningsih, sehingga kita dapat menambah wawasan mengenai pemahaman etika dalam Pancasila ini. Baik, kali ini kita masuk ke sesi wawancara dengan narasumber dengan pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dijadikan sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika? Alasan yang pertama yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara, khususnya dalam generasi muda agar tetap mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dalam menghadapi pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi yang bisa menjadikan generasi muda kehilangan arah. Yang kedua, sebagai rambu-rambu terhadap para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya, maksudnya adalah untuk membedakan batasan yang boleh dan tidak, baik dan buruk dalam menjalankan tugasnya. Pancasila bertujuan untuk mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dana pajak tersebut dapat dijadikan untuk pembangunan nasional. Alasan yang ketiga, untuk menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai atau hak-hak asasi manusia agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM. Oleh karena itu, sistem etika Pancasila dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang terakhir, diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi kesimpulannya, bahwa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika ialah sebagai rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan untuk mengatur para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam kehidupan politik, apakah penting bahwa etika politik diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif
serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, bertanggung jawab, dapat tanggap terhadap aspirasi rakyat, jujur, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian pertanyaan yang keempat, dalam kehidupan sosial, bagaimana aktualisasi Pancasila sebagai sistem etika? Dalam kehidupan sosial, suatu etika itu berkaitan dengan norma moral yang mengukur betul salahnya tindakan manusia. Karena etika dalam sosial bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menunjukkan sikap saling menghargai, peduli, memahami, jujur, dan saling menolong di antara sesama. Oleh karena itu, aktualisasinya pasti sejalan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam beretika di kehidupan sehari-hari? Bisa dilakukan dari hal kecil. Contohnya, dalam melakukan musyawarah keluarga, kita bisa menyampaikan pendapat masing-masing dan menyatukan pendapat dan tetap menghargai perbedaan. Kemudian dalam hal beribadah, kita bisa menghargai dan menghormati orang lain yang sedang beribadah dengan tidak berisik dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu. Dalam hal persatuan, melakukan pergaulan dengan teman-teman yang berbeda suku bangsa dan agama tanpa memandang remeh dan mengucilkannya. Menolong sesama, terlebih bagi orang yang kesusahan. Dan yang terakhir adalah dengan bersikap adil dengan sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik, itu tadi sesi wawancara saya dengan narasumber, yaitu ibu saya sendiri. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekian penjelasan yang sudah saya berikan mengenai materi Pancasila sebagai sistem etika dan juga sesi wawancara dengan narasumber. Semoga bermanfaat dan membantu. Apabila terdapat kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.